Adam Drexler gimana, Adrian? Kan kita bilang kita kok biasa aja ya Adam Drexler. Tapi ternyata lu menemukan sesuatu ketika lu ada di dalam bubble, di dalam game, apa yang lu lihat? Iya. Kan kita semua kan dikenalin dengan sebagai anaknya Clyde ya, anaknya Bob Clyde, jadi ekspektasinya tinggi, tapi ternyata waktu lari tuh pincang. Jadi waktu lari tuh kelihatan sekali pincang, udah di kaki kiri setahu gue. Akhirnya gue tanyain ke Coach Meldy di presscon, dan emang gimana ya, gue ngeliat kayak beban gitu sih pemainnya. Kalau mau bilang jelek aja gitu. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast. Kali ini masih bareng gua Idan. Di sebelah sana yang pakai baju Aza, pakai kupluk tuh, siapa tuh? Dimas, dan kita ada tamu baru hari ini. Tamu baru, gue kenalin Adrian Darmika. Halo Adrian. Halo Adrian. Halo. Opa. Adrian ini adalah kontributor di Main Basket. Dia kemarin nonton penuh di arena langsung seri 2 IBL 2022. Jadi kebetulan hari ini itu seperti ketika seri 1 selesai dari Jakarta, kita langsung bahas, ulas pertandingan-pertandingan yang ada. Nah, sekarang juga kita akan membahas seri 2. Jadi kita hadirkan Adrian sini karena dia lihat langsung, Mas. Nah, perlu gue kabari juga Santun lagi berhalangan hadir. Jadi barangkali sampai minggu depan kali mungkin Santun belum bisa hadir. Jadi kita ada Adrian dulu lah yang substitusi. Bisa dilihat lah Mas Santun ngapain dia di Instagramnya. Ya. Gini, seri 2 ini tidak berjalan lancar. Tidak berjalan lancar karena ada Omikron. Ada Omikron lagi naik daun, lagi banyak. Jadi respect untuk IBL, Junas, direktur IBL mengambil langkah-langkah yang dirasa perlu untuk diprioritaskan. Jadi seri 2 IBL itu harusnya berlangsung di Gor Citra Arena Bandung dari tanggal 29 sampai 5 Februari. Tapi pada hari pertama aja itu udah langsung ada penundaan pertandingan, yaitu Satria Muda lawan EVOS. Rookie si Arif namanya, rookie-nya positif, kemudian konsekuensinya ditunda gamenya. Lalu kemudian di hari kedua itu ada 2 pertandingan ditunda, di Satya Wacana lawan Pelita Jaya. 2 pemain Pelita Jaya positif. Lalu kemudian game keduanya Indonesia Patriots lawan NSH Mountain Gold Timika, itu 7 pemain Patriots positif. Lalu kemudian pemain dan ofisial. Lalu kemudian di hari ketiga lancar, 4 game itu jalan semua hari ketiga. Di hari keempat ada 1 game yang ditunda, yaitu tim yang sebelumnya memang sudah tidak bermain karena kasus serupa, yaitu Pelita Jaya lawan Patriots. Ini makin banyak tuh. Gue udah nggak bisa sebutin lagi deh, makin banyak. Kemudian hari kelima, tanggal 2 Februari, 4-4-nya ditunda. 4-4-nya ditunda. Karena pada saat itu sudah mulai nyebar kemana-mana, kondisinya itu bahkan sudah mulai kena wasit. Beberapa wasit, kalau nggak salah ada 6 wasit. 6 wasit itu positif. Lalu kemudian besoknya, sisa harinya, yaitu hari tanggal 3, 4, dan 5 itu IBL memutuskan ditunda aja. Jadi serinya ditunda, karena ini juga update juga, buat yang belum tahu, ada sekitar 60, hampir 70 orang, pemain, ofisial, wasit, bahkan panitia penyelenggara itu positif. Sehingga harus ditunda gamenya semuanya. IBL juga belum mengeluarkan keputusan apakah seri 3 yang rencananya akan dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta akan dijalankan atau enggak. Bahkan IBL sudah bahkan mengeluarkan maklumat atau pengumuman kemungkinan besar akan bubble lagi, sama seperti 2021. Di mana bubble-nya belum diputuskan. Cisarua kabarnya bukan. Kenapa? Karena katanya nggak cukup
Kemarin 12 klub aja desek-desekan. Sekarang 16 gitu. Kecuali nambah tenda kali ya. Bukan masalah nggak cukup. Kenapa, Boy? Pemain asing yang nggak mau. Oh gitu ya, bisa jadi. Tapi lu kebayang ya. Jadi kan ini baru jalan katakanlah 1,5 seri ya. Yeah. Kalau misalnya 6 seri berarti masih ada sekitar berapa 4,5 seri lagi. 4,5 seri lagi itu bisa 2 bulan plus playoff bisa 2 bulan loh. Mereka... Belum lagi nanti ada Idul Fitri kan. Puasa kan. Enggak lah. Oh, benar juga ya. 2 bulan. Itu juga belum ngitung break yang tepat buat mereka ya, sehari 2 harinya tuh antar seri. Iya, gitu. Makanya. Pasti lebih panjang lagi sih. Bisa 3 bulan sih kalau emang satu tempat tuh. Iya, betul. Kecuali nanti ada masuk bubble, keluar bubble, masuk bubble, mungkin bisa begitu ya. Tapi nggak tahu sih. Yang jelas kita semua di sini di Main Basket Podcast, gue yakin Santun juga begitu, Adrian sama Dimas mengharap sukses ya. Nah, guys, game kemarin. Ya, ada catatan-catatan nggak? Dimas, bagaimana menurut lu? Secara general aja dulu, Mas. Kan kita sempat ngomongin ya, yang seri 1 ya. Kalau gue sih, ya banyak perubahan lah ya setelah kita ngomongin pemain asing udah mulai beradaptasi, udah. Tapi nggak semua ya. Cuma ada beberapa memang udah beradaptasi, sudah bisa punya chemistry dengan timnya dan banyak perubahan lain ya. Sabrubah, Bumi Borneo, terus EVOS ya. Sudah mulai nyaman lah dengan liganya, kan baru mulai kan liganya seri 2. Tapi kayak begini lagi, pusing kepala nih. Takutnya nih merubah semua lagi. Setidaknya kan ini kalau menurut gue ya, latihan di lapangan juga sedikit susah sih kalau menurut gue dengan kondisi seperti ini kan. Iya. Ya itu yang lagi enak-enaknya seri 2 udah pada berubah semua nih mainnya. Menurut gue ya udah pada berubah semua. Ya kayak begini lagi. Secara general sih sudah banyak perubahan lah di seri kedua setiap tim. Adrian, gimana menurut lu seri 2 secara general aja dulu? Iya. Semakin menarik ya karena akhirnya semua tim bisa sama-sama meraih kemenangan. Nggak ada lagi nih yang 0 kemenangannya. Sudah ada semua. BPJ kemarin menang, kemudian Bumi Borneo juga menang dengan last shot ya kemarin. Seru parah. Seru sih sebenarnya, maksud gue seru meskipun di beberapa game kita juga masih bisa lihat yang low scoring game dan ada beberapa juga pemain asing yang masih jauh dari harapan dan akhirnya kita tahu gue utamanya tahu karena ada presscon dan akhirnya pelatihnya cerita kalau ada cedera dan macam-macam. Jadi ekspektasinya sudah jelas lebih tinggi lagi karena kemarin udah enak, harusnya nanti bayangannya kan di seri 3 udah panas semua nih gitu. Kalaupun belum panas udah ada ganti pemain asing mungkin atau gimana gitu. Jadi bisa semakin panas harusnya. Cuma ya gimana lagi ya, ini yang diambil oleh IBL ya memang better sih ya buat semuanya karena memang tidak bisa di stop juga sih pergerakannya ya. Tapi satu hal yang mungkin harus publik tahu juga bahwa beruntungnya alhamdulillahnya bahwa kemarin setelah kita ngobrol juga di penonton tuh tidak ada yang positif, tidak ada yang reaktif bahkan di antigen. Jadi memang berarti cukup bagus juga seleksinya di luar, tapi mungkin di dalam tuh ada yang baru kata-kata dokter-dokter inkubasi itu baru nyala waktu di dalam bubble. Jadi ya kayak gitu. Oke, sip. Gue pengen mulai dari 2 tim yang seri 1 nggak pernah menang. Di seri 2 akhirnya meraih kemenangan. Yaitu Bumi Borneo, dia menang tuh lawan Bali. Kemudian BPJ menang lawan Rans. Nah, gue pengen tanya dulu kalian berdua, gimana tentang Bumi Borneo? Mas, apa yang lu lihat sehingga mereka bisa menang kemarin? Sebenarnya kalah loh di quarter ke 1-2 tuh jauh loh, lumayan gitu. Iya. Tertinggalnya gue gimana? Malah yang seri 1 yang gue sebut si Agam itu aja nggak main kan? Iya. Gue nih udahlah nih, selesai lah nih sama Bali.
Ya, nggak tahu ya, mungkin di halftime mereka briefing segala macam, di quarter 3, quarter 4, pelan, nggak tahu. Gue terkadang rada bingung sama pelatihnya Bali tuh, rotasi pemain kadang nggak tahu ya, lagi bagus diganti gitu loh. Lagi enak diganti, gue bingung. Kenapa nggak lu pertahankan? Cuma kan dia pelatih asing, gue nggak tahu ya dia tujuannya apa. Sedangkan si Bumi Borneo lagi naik-naik terus nih di defense of. Sebenarnya kejar-mengejar sih sebenarnya. Cuma momentumnya si Bali itu menurut gue sih hilangnya saat kenapa pemain yang lagi enak diganti. Kalau menurut gue ya. Akhirnya si Borneo ya stabil gitu loh. Sedangkan si Bali naik turun. Kalau diganti turun. Dan dia pemain asingnya sih juga keren si Borneo yang satu ya, bukan si Bali ya, si Borneo yang lagi oke banget si pemain asing. Ya. Kalau gue nambahin dikit, yang cukup menonjol pemain lokalnya si Wisnu waktu itu ya. Oh iya. Wisnu 15 atau 16 poin, seingat gue. Berhasil, menurut gue Wisnu menunjukkan progres yang menarik, naik terus gitu poin per gamenya hingga sejauh ini. Gue pernah ngobrol privat sama Wisnu. Ayo Wisnu, kalau ngelihat kapasitas lu, kemampuan lu di klub ini, harusnya lu tuh mampu 20 poin per game, gue bilang begitu. Oh ya, gue upayakan lah gitu. Kayaknya sih memang mampu gitu. Adrian gimana? Bumi Borneo, Adrian? Iya, gue juga selalu nyebut dari awal sih. Kebetulan gue pernah lihat mereka sparring tepat sebelum season mulai di Bulungan. Di Bulls, mereka lawan Evos, hampir menang mereka, kalau salah menang. Cuma waktu menang itu 1 poin ya? Dari detik terakhir kekejar, ya benar. Dan emang ada masalah di situ kan. Meskipun di seri pertama pun mereka nggak menang, tapi sebenarnya kan selalu tight game gitu. Kecuali lawan tim gede, seingat gue lawan PJ kalau salah mereka kalah gede. Hal yang wajar gitu, karena PJ memang cukup solid ya, bench dan juga starternya. Dia memang it's about time. Mereka akhirnya menang kemarin dengan mental yang lebih bagus. Emang bener kata Dimas. Satu tuh, kalau nggak salah, Lutfi Koswara sendiri aja udah 9 poin. Seingat gue ya. Jadi emang dia emang lagi panas banget. Tapi kemudian diredam. Benar, diganti. Lutfi, ingat banget gue di first half dia 14 poin. Di second half akhirnya cuma closingnya 22. Jadi kayak sayang juga sih emang diganti waktu itu. Tapi Bumi Borneo memang tangguhnya di situ, mentalnya tangguh. Kalau gue mau sedikit pikir-pikir orang-orang fans-fans basket ini mau lihat siapa sih yang kayaknya bisa stand up di Bumi Borneo selain pemain senior seperti Wisnu dan juga Raymond. Bisa dilihat juga Agam yang kemarin nggak main, tapi kemudian ada juga Rilo namanya, nomor punggung 2 kalau nggak salah, dan juga yang nembak kemenangan kemarin Leo Agus tuh juga kelihatan gimana ya Kang ya, mental tangguh tau sih. mental tangguh ini loh, aduh gitu loh. Kalau gue bilang bukan mental tangguh sih, gue pertama kali main di pro, gue ini bukan siapa-siapa, ya udah gue main aja gitu loh. Lepas aja masa hajarnya. Masuk akal. Iya. Nanti lu setelah punya peringkat, punya nama, nah lu tuh mulai ngontrol tuh gimana lu supaya seperti kembali yang kayak awal yang baru lahir itu gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Jadi itu yang tembakan terakhir itu kayak apa kayak sebenarnya apa ya, momentum, maksudnya situasi. Kalau gue bilang sih memang kok bisa anak itu kosong gitu loh. hand off banget lagi, hand off biasa gitu. Makanya hand off biasa aja, ya ampun. Dia nangis nggak sih waktu itu? Lumayan peluk-pelukan semua sih, keren banget sih. Dan yang ngebalikin momentumnya Bali ya tetap Lutfi. Nah, gue bingung atau lah coachnya pengen punya rotasi seperti apa ya, tapi selalu Lutfi itu diganti. Mungkin defense-nya jelek ya, gue nggak tahu ya. Ya mungkin ya. Karena kalau kita tahu Lutfi itu kan diberi kebebasan yang luar biasa sama Coach Alex ya. Benar. Untuk melepaskan tembakan sebanyak mungkin, khususnya 3 point. Bahkan di salah satu game, Lutfi nembak berapa? 15 atau 16? 16 3 point. 3 point semua, 16 gitu. Enggak banyak pemain kita di Indonesia yang punya privilege gitu. Kayak tahu lagi sama Idan. Apa itu? Berarti Lutfi nggak bisa drive, nggak bisa dribble pull up, dribble. Dia semua tahu, tapi semua tahu. Lah, disimpan bisa dia. No, ya oke. Langsung ini kebanyakan nih kita masalah Borneo nih. Ran. Oke. Ran. BPJ. Akhirnya menang.
kita juga perlu kasih tahu, kita kasih respect. Bima Perkasa di seri 1 tidak pernah menang. Kemudian mereka mengambil langkah cukup mengejutkan, yaitu dengan memecat pelatih mereka, Daryl Morey. Memecat, Boy? Dean Murray. Dean Murray kok, Del. Dean Murray dipecat. Dipecat. Dipecat lah. Apa ya? Kontraknya nggak diperpanjang, tapi dipecat lah. Dipecat, diganti oleh Kartika Siti Aminah, pelatih perempuan pertama di Liga Profesional Putra Indonesia. Game pertama Coach Kartika kalah lawan Prawira. Game kedua menang lawan Rans. Gimana lu ngelihat BPJ waktu menang, Mas? Menang sulit sih ya, dan masih struggle. Tapi gue senjata rahasianya BPJ itu gue ngeliat si Restu itu loh. Terkadang scramble dia drive, dia point gitu loh. Kalau Restu kayak bukan key player, tapi dia salah satu yang starting five kan di BPJ itu. Tapi dia bukan key player, tapi dia ngebalikin situasi itu luar biasa. Dapat drive, spin, layup bisa masuk gitu loh. Karena gue tahu Restu nggak seperti itu dulu gitu loh. Sekarang sampai gue tuh pas nonton itu, wah gue nih kalau si BPJ menang nih, gue bakal nulis key playernya Restu gitu loh. Tapi Restu tuh masih turun naik karena beberapa pola, berapa offense ujung-ujungnya di Restu gitu. Dia bisa, dia sekarang main 4 kan, main di bawah, dia bisa post play segala macam ya. Harapannya si Restu masih kayak begitu terus nantinya kalau bisa, karena menurut gue BPJ semuanya merata sih. Andrian gimana BPJ atau itu game itu? Setuju ya. Semangatnya ada lagi, Kang. Sebenarnya kuncinya di situ sih. Kayak di seri pertama kita lihat, selain game pertama yang ketat sama di Dewa United ya, abis itu kayak nggak ada semangatnya gitu kalau main. Tapi kemarin tuh kelihatan ada lagi. Kemudian juga ada Pak PNS kita, Pak Isman Thoyib kembali lagi. Kalau kata Kaleb, Pak Isman Thoyib kembali dengan sikut-sikutnya. Keren. Kemudian ada Yanuar Diprias Moro juga kemarin sempat tampil. Sempat. Mas Febri hanya bentar doang mainnya di game pertama juga, game kedua nggak ada masuk line up. Jadi kayak mungkin masih banyak sekali opsi yang bisa dicoba oleh Coach Ika ke depannya. Tapi at least mereka sudah mulai dengan good start, 1 kemenangan, dan juga semangatnya naik lah. Itu yang terlihat tuh di situ, semangatnya naik. Oke. Kalau gue sih, gue apresiasi untuk akhirnya Bima Perkasa, DNA Bima Perkasa Yogyakarta meraih kemenangan. Tapi gue merasa gue perlu menyoroti performanya Rans juga yang belum kunjung memuaskan menurut gue. Dan setelah seri 2 mereka tampil kalah itu, gue rasa Rans sudah harus mulai memikirkan untuk mengganti pemain asingnya menurut gue ya. Khususnya Pak Basit, Jalil Basit. Gue rasa itu sudah harus diganti menurut gue, karena tidak sesuai ekspektasi. Kita suka ngobrol, kita suka lihat rekamannya bahwa si Basit ini seharusnya punya kemampuan yang luar biasa gitu. Tapi ketika main nggak keluar, sesekali keluar di game, tapi entah kenapa banyak kan nggak keluar. Dia masuk, ketika dia bisa melakukan penetrasi dia malah passing keluar. Gua sih nggak tahu apakah itu instruksinya Coach Koko atau enggak, tapi buat gua aneh aja gitu. Ketika dia bisa punya peluang cetak poin banyak dan membawa timnya naik, jadi malah keluar gitu. Ketika dia serangan baru dibangun dan masih bisa membangun peluang yang besar untuk nyetak angka, dia malah nembak 3 point. Buat gue, udahlah ganti aja menurut gue Basit ya. Abdul Basit. Iya, kalau tambahan mungkin kalau menurut gue harus regroup ya. Mereka ini Rans harus regroup. Balik lagi, apa sih yang mereka cari terlebih dahulu as a team di musim pertama sebagai tim baru. Karena memang berbeda ya pendekatannya dengan Bumi Borneo mungkin ya, karena Bumi Borneo mostly rookies, sedangkan Rans punya banyak pemain yang veteran, tapi bisa dibilang ya sorry to say, harus kenyataannya mereka sudah mulai downfall ya, kecuali bisa dibilang kecuali Coke. Downfall tuh menurun.
ya sudah mulai menurun secara grafik performa, juga kemudian menit bermain di sebelum-sebelumnya kan semuanya turun. Bisa gue bilang semuanya turun, bahkan even Nuke musim lalu cuma main 1,5 game, jadi kan situasinya masih sangat sulit sebenarnya buat Rans. Jadi apakah mereka instan langsung cari kemenangan tinggi banget di awal game, itu yang mungkin bisa dievaluasi lagi. Tapi setuju sih kalau tentang Jalil, ganti aja lah. Ekspektasi kita ini tinggi sekali, soalnya begitu dapat draftnya kan ya Oregon berai gitu kan, Oregon gitu, dan dia main gitu, bukan cuma menghangatkan bench dan juga nggak main cuma 1 musim terus di cut pindah ke divisi 2 atau divisi 3, nggak, dia main di Oregon. Jadi it's not easy untuk survive dan harusnya nggak segitu gitu. Ya. Ada tambahan nggak lu, Mas, tentang si performanya Rans sejauh di seri 2? Gimana ya, gue ngeliat kayak beban gitu sih pemainnya. Kalau mau bilang jelek aja gitu. apa karena namanya, gue nggak tahu, apa karena targetnya gitu loh. Memang ya benar kata Idan, nggak semua pemain rookie, kan banyak juga pemain senior. Even Wisnu kemarin sempat Nuke aja sempat di rolling kan, nggak main, malah dia nggak duduk di bench gitu loh. Nggak tahu kalau cedera ya, gue nggak tahu. Ya nggak tahu, beban kayaknya mereka tuh kayak pengen menang atau ngebuktiin sesuatu gitu loh. Sedangkan yang tadi gue bilang, lu tim baru, ya udah nating tulus aja, mau berharap apa sih gitu loh. Kalau memang lu ngebrak dari awal, kelihatan dong di seri 1 gitu loh. Ini di seri 2 masih kayak begitu, ya udah lu nating tulus aja, main aja dulu. Lihat aja lu sampai di mana nih tim ini, kekuatannya dibentuknya dari kapan gitu kan, baru juga gitu. Kalau menurut gue ya masih bingung lah, mereka beban banget kayaknya. Ya, bagus banget Mas, masukan dari lu sama Adrian tadi, satu nada sebenarnya, satu halaman kalau kata Coach Oki Tamtela itu sama-sama. Jadi emang harus nentuin ini ya, harus nentuin visinya, harus dievaluasi lagi mau ngapain di musim pertama gitu ya. Setuju gua. Ini kita langsung pindah ke tim berikutnya. Kita ada beberapa yang sebenarnya menurut gua masih tidak banyak yang bisa dilihat, misalnya EVOS, Pacific Cesar Surabaya, Satya Wacana Salatiga, Tangerang Hawks. Gimana menurut lu? Boleh deh salah satu lu bahas dari beberapa ini. Gua ini deh. Coba. Si Pacific sebenarnya punya kemampuan banyak banget ya yang belum keluar. Okay. Gua ngeliat asingnya luar biasa sih ya, dua-duanya. Walaupun ya kalau lu punya asing kayak gitu ya mungkin coachnya bersituasi kalau dia tuh memang outside gitu bisanya gitu. Jarang gue lihat dia buat post play kecuali drive ya. Dia kebanyakan long shot shooting dari jauh, segala macem. Dan ya itu seperti yang Idan bilang di seri 1 ya, kayak Giorgio, si Calvin ya, siapa sih? Calvin. Sebenarnya punya kemampuan segala macam, cuma ya tinggal menstabilkannya yang pemain-pemain lokalnya ini aja gitu loh. Kemampuan buat banyak chance buat menang sebenarnya, cuma kadang-kadang kebalik gitu loh. Karena pemain asingnya belum stabil juga tapi main asingnya hebat sih gue bilang. Dan ya coachnya lah perlu adaptasi mereka seperti apa, permainan apa yang harus dibentuk di tim Pasifik gitu loh. Karena lu nggak ada sih pure big man kalau gue lihat di Pasifik. Even Jonathan aja bukan big man kan, pemain 3 itu Mas sebenarnya. Iya makanya jadi 3-2 lah. Iya jadi ya coachnya mesti mikir keras buat lu nggak punya pemain gede. Gue lihat satu pun sih nggak ada sih di Pasifik pemain gede. Kecuali asing 2, ternyata asing 2-nya juga mainnya outside gitu loh. Jadi banyak banget harusnya bisa 5 out, main apa pola apa, karena mereka punya kecepatan dan punya ya skill lah di Pasifik. Adrian, selain Pasifik ada lagi nggak yang menurut lu yang lumayan menarik dari beberapa tim itu? Kalau gue di EVOS mau gue sorotin gimana pemain mudanya sebenarnya oke, Kang. Menurut gue ya, utamanya beberapa pemain yang udah Dimas jelas kenal banget lah, kayak William Kosasi, kemudian Jason Winata. Kemarin di game terakhir juga Jason udah kelihatan nih bisa lebih pede, lebih tenang bawa bola gitu. Cuma mungkin sama bedanya dengan Pasifik tadi, pemain asing Pasifik kelihatan enjoy di lapangan. Ini pemainnya EVOS nih
bisa dibilang kalau bahasa gue mungkin sunyi ya. Kayak diem banget gitu, kayak ini nggak ada garang-garangnya sama sekali, hampir mirip sama Dewa United. Tapi Dewa ini pemainnya lebih keras, trash talk-nya kenceng. Sementara pemain EVOS nih udah stay quiet aja mereka berdua ini. Nah, gue nggak tahu mau dibawa kemana arah bermainnya, karena timnya ini cukup gak kayak Pasifik yang isinya emang maunya main small ball, maunya shooting gitu. Timnya EVOS nih cukup inside outside, tapi mau dibawa lebih kemana ini yang belum jelas sampai sekarang. Tapi ya gue rasa sih mungkin salah satu tim yang akan ganti pemain asing sih mereka. Gue dari seri 1 kan udah ngomong tuh ya sama episode sebelumnya. Dua-duanya aja ganti EVOS. Ya, iyalah. Serius. Iya, tapi yang satunya kemarin yang gimbal tuh agak lumayan sih kemarin. Ada sedikit nyala-nyala lebih better daripada game sebelumnya, tapi emang ya tetap aja gitu emang. Ada catatan juga, Adrian sempat ngelihat langsung si siapa Adam Drexler. Gimana Adrian, kan kita bilang kita kok biasa aja ya Adam Drexler. Tapi ternyata lu menemukan sesuatu ketika lu ada di dalam bubble, di dalam game. Apa yang lu lihat? Iya. Kan kita semua kan dikenalin dengan sebagai anaknya Clyde ya, anaknya Clyde, jadi ekspektasinya tinggi, tapi ternyata waktu lari itu pincang. Jadi waktu lari itu kelihatan sekali pincang, di kaki kiri setahu gue. Akhirnya gue tanyain ke Coach Meldy di presscon, dan emang ada bengkak sejak seri pertama. Jadi memang belum sama sekali jauh dari kondisi terbaiknya. Nggak tahu sih, kayaknya kemungkinan besar sih diganti juga, karena emang belum kelar juga cederanya. Jadi ya nggak tahu ekspektasinya. Tapi kita waktu itu gue belum nanya sih ya, mau digantinya as a ganti big man atau ganti point guard. Soalnya point guard mereka juga seiring Mario Gerungan cedera, dan Achilles ternyata ya operasi. Jadi bisa dipastikan kemungkinan besar juga gantinya ke point guard mereka. Jadi kita tunggu deh siapa yang point guardnya asing ya. Jadi akan menarik, akan ada beberapa pemain asing, mudah-mudahan yang beneran diganti. Satya Wacana, ada catatan dikit nggak tentang Satya Wacana dari kalian berdua? Dimas, Satya Wacana. Satya Wacana udah seri 2 udah asingnya datang, dan yang satu lumayan, yang baru datang lumayan. Ya gue tapi tetap suka yang awal ya, yang awal luar biasa, tangguh, dan ini yang gue lihat nih di seri 2. Pemain asing tuh sudah mulai support si lokal-lokalnya, sudah berani. Ayo harus gini, harus segala macam. Gue lihat nih di seri 2 seperti itu, main asing semuanya. Ya, Hengki Lakai masih, Franklin. Ya memang kalau ketemu lawan-lawan yang besar-besar sih memang sedikit masih kesusahan ya. Sekarang yang gue harapkan di Satya Wacana adalah 2 asing ini bisa nge-backup semua pemain lokal ini gitu loh. Karena menurut gue kalau jadi pemain lokal ya pemain asing bisa nge-backup, bisa menunjukkan skillnya, bisa dia dia yang terlihat di lapangan, yang poin, yang defense segala macam, yang lain pasti ngikut baik di lapangan. Kalau menurut gue gitu. Yang paling penting adalah pemain asingnya harus bisa nge-backup semua pemain lokal di Satya Wacana. Ya. Gue malah lihat gini, ini kita akan ngebahas nyambung ke tim berikutnya, yaitu NSH yang kebetulan ngalahin Satya Wacana. NSH. Dan tadi Dimas kan bilang tentang bahwa bagaimana lokal itu harus bisa padu sama pemain asing gitu. Bagaimana pemain asing dukung lokal juga ngedukung pemain asing gitu. Nah, ini terjadi menurut gue di NSH, Mountain Gold. Kita lihat bagaimana khususnya Ruslan. Gue lihat Ruslan seri 2 tuh. Ruslan seri 2 itu gue lihat bukan hanya Ruslan yang dulu ya, ketika di awal-awal, tapi bahkan Ruslan yang lebih baik daripada yang dulu menurut gue. Apalagi dia berani ngelakuin, dia slam dunk 2 kali kalau nggak salah. Dia 2 kali tuh. Plak di slam dunk. Terus dia berani main post lebih agresif, ngelepasin hook, nembak. Buat gue itu luar biasa gitu. Tambahan dalam tanda kutip, karena Ruslan nggak kemana-mana, tambahan yang luar biasa untuk NSH ke depan gitu. Dan bahkan di seri 1 gue nggak ngelihat gitu, Newkirk nih jadi kayak punya teman baru. Newkirk nih punya teman, wah sekarang ada Ruslan di bawah nih, gue bisa lebih banyak lagi opsinya gitu. Newkirk sendiri buat gue ya udah emang di situ gitu, akan konsisten karena seperti gue bilang. Nggak tahu Adrian gimana ngelihat NSH?
Iya, tim yang selalu berhasil dengan pemain asing. Itu catatan hebat. Oh, si Glover belum datang ya? Mike Glover belum datang, bahkan even belum ke Indonesia. Tapi Newkirk, ya posisinya point guard. Kemarin juga 6 assist kalau nggak salah. Nick dia enjoy banget di lapangan, sangat-sangat bisa dibilang juga menyatu dengan pemain-pemain NSH. Dan benar kata Kang Idan tadi, kalau dia ada rusat, dan enaknya Endesa juga punya itu pemain posisi 4 seperti Randika, even sebenarnya Selan juga ya, itu juga bisa outside shooter kan, outside shooting. Jadi saat Newkirk pengen main pick and roll berdua aja tuh main game, area bawahnya kosong karena ditarik keluar semua sama pemain-pemain Endesa. Itu lebih enak buat mereka sebenarnya kayak gitu. Tinggal matengin shooting mereka, kemudian cari komposisi buat saat bench masuk itu siapa-siapa aja. Kalau kayak gitu sih Endesa sekali lagi kalau dengan pemain asing bisa jadi kontender lah NSH nih. Ya. Mas, ada catatan nggak untuk lokal-lokalnya NSH, Mas? Ruslan ya. Gue tetap Ruslan ya. Ruslan yang dulu nggak kayak gitu. Tahu gue Ruslan dulu nggak berani di dalam, outside terus. Sekarang, scoop pas ya. Hati-hati lo di bawah ring posterize sama Ruslan, hati-hati. Terus dia saat defense juga timing block segala macam itu dibutuhin loh di satu tim. Dulu ada Toyib kita tahu ya. Kalau yang lu mau drive di depan Toyib juga mikir ya mau ngapain gitu. Nah Ruslan udah ngelakukan itu. Nah Ruslan yang sekarang ya kalau bisa konsisten gitu terus di season ini gitu loh. Jadi gak usah yang di luar-luar lagi, mau nembak gitu, gak usah Ruslan, gak usah Cim. Stay inside, but lu bukan Ruslan yang dulu masih lebih kurus, yang sekarang lu udah in shape lah, lumayan lah gitu loh, udah gak terlalu seperti dulu badan lu, jadi lu udah stay di dalam, udahlah Ruslan ngebantu lah, karena dia sempat cedera kan di sana lalu ya. Ya. Dan sedikit tambahan mungkin pelatihnya juga oke ya, so far. Iya benar. Even kita bisa lihat adiknya Caleb, Jan, lebih enjoy aja kelihatan mainnya gitu, lebih pede gitu. Jadi Hengki Infandi juga bisa dibilang diutilize dengan baik oleh coach Anthony Gabelotto. Salut buat coach Anthony ya. Kita harus apresiasi, respect untuk coach Anthony. Ada hal yang menarik juga terjadi di seri 2 di Bandung, itu adalah di seri 1 ada tim-tim yang tidak terkalahkan, di seri 2 mulai ngerasain tuh rasanya kalah, yaitu Hang Tuah dan Dewa United. Jadi kita tinggal satu yang belum kalah, itu PJ, itu pun ya nggak tahu mungkin bisa menang, tapi kan belum main. Iya. Nah Hang Tuah, gimana Mas lu ngeliat Hang Tuah, kenapa dia kalah sama siapa ya? SM ya? Oh jauh banget. Iya sih, kalau gue nontonnya sih emang dari awal udah kalah sih ya. Nggak tahu gue ngelihat. Sekalian aja ngomongin SM ya, gini loh. Gue tuh baru nonton tadi Lakers kan tadi ya. Gue tuh ngerasa pemain-pemain yang datang bukan lahir dari tim itu ya, maksudnya dia di trade atau diambil ke SM itu kayak punya beban. Tim gue nih tim yang bakal punya juara banyak di Indonesia gitu loh. Lakers kan lu 17 kali di situ lu masuk ke tim itu kan beban kan sebenarnya. Sama kayak SM gitu loh. Jadi itu udah tim besar, jadi yang masuk itu punya beban. Gue nggak bakal mau kalah gampang dengan tim-tim, apalagi tim yang peringkat bawah gitu loh. Jadi ya Hang Tuah dari awal udah memang kalah sama SM, tapi dia bisa ngeluarin si itu kena reject ya, siapa? Iya, Elijah Foster dia sempat ribut. Ya susah lah buat comebacknya, si Hang Tuah tuh susah banget buat comeback saat ngadapin si SM, karena SM saat itu ya outside-nya masuk, inside-nya masuk, kontrol game luar biasa, jadi memang kesusahan banget Hang Tuah saat ngadepin SM. Semua pemain rata-rata kayak ya si Saiful Amir sih masih sesuai, masih konsisten. Andrian, kalau ini kita langsung aja ke yang selanjutnya, Dewa gimana Dewa lu? Dewa juga kalah tuh kan? Ya kalahnya sama West Bandit, di game yang kita bisa bilang apa ya, gamenya cukup keras, cukup cepat, WB-nya surprisingly turnover juga kecil banget, tapi Dewanya tinggi banget. Jadi kalau waktu habis itu press con si Coach Bedu ngomongnya, Coach Andika Saputra ngomongnya kita dibawa
tempo bermainnya WB gitu. Nah, dan mereka nggak bisa keluar dari situ. Dan emang bener sih, jadi emang WB itu langsung full throttle dari awal, kenceng banget. Dan mereka punya pemain yang memiliki kapasitas untuk bermain seperti itu. Sedangkan Dewa, ya pertama pemain asingnya big man. Akhirnya satunya big man kan yang jadi starter. Akhirnya Jamar kalau nggak salah yang masuk, jadi masih bisa ngelawan kalau sama Jamar. Tapi mereka juga udah, iya kan bener kan? Asing satunya di rolling, ya benar. Iya, enggak di eject, kena eject. Oh iya. Ya, masuk ke lapangan waktu dari bangku cadangan dia masuk ke lapangan. Tapi kemudian Saverius, kemudian juga ada Caleb. Caleb mungkin bisa dibilang belum 100%-nya dia, tapi emang udah sejago itu ya. Ya karena MVP juga dulunya. Tapi kayaknya nggak bisa cukup untuk mengimbangi WB yang mainnya emang super cepat sih. Super cepat banget, dan utamanya di pemain asing ya. Pemain asingnya Mike Colawoli sama Demonta Harris. Tipikalnya all-around player. Jadi meskipun satunya bawa bola banget, satunya enggak, tapi sama-sama bisa mengancam di bawah dan juga di luar. Itu yang akan jadi PR buat lawan-lawan WB ke depannya. Tapi WB juga masih masalah dengan konsistensi. Nah, tapi WB kalah lawan Hang Tuah. Iya itu. Kalau menurut gue sih tadi sedikit komentar ke Hang Tuah ya. Hang Tuah ini kemarin benar-benar gak punya jawaban buat Arki aja. Karena emang dari awal ya. Iya, dia nyoba ngasih Saiful Amir jaga Arki, bisa ngelawannya, tapi begitu ada ya seperti biasa gerakan drive ke dalam itu opsinya banyak, itu yang nggak cover. Tapi sebenarnya ada hintnya sih harusnya kalau mereka sadar bahwa SM ini di 2 musim terakhir itu adalah tim dengan 3 point terendah percobaannya. Jadi peluang mereka untuk nge-shoot tuh jarak kecil banget lah, kecuali ya pemain-pemain seperti Sandi atau Juan Lauren lah ya. Sisanya tuh kecil banget. Jadi mungkin lawan-lawan lainnya nggak usah di kontes banget lah. Jadi kalau pemain SM megang bola di luar, nggak usah dikasih tembak aja ya. Ya kemungkinan besar nge-fake lah. Kemungkinan besar nge-fake. Soalnya gitu kan dari statistik ngomongnya gitu ya. Jadi ya gitulah. Kemarin emang nggak bisa gantiin Arki, dan ya emang Arki top skornya waktu itu kenceng banget, dan Arki banyak foul juga. Ya. WB gimana Mas menurut lu? Gue ngeliat gini WB. Nah, gimana? Kita memuji siapa kemarin, Rio DC, Patrick Nicholas. Tapi terus kemudian pas di seri 2 gue lihat cuma itu aja yang apa namanya? Stabil, konsisten. Yang lain masih belum sekuat itu gitu untuk menopang timnya gitu. Apalagi ketika kalah lawan siapa? Hang Tuah, ya beneran kelihatan gitu. Kecuali Widi masih lah. Widi masih, cuman yang lainnya nggak tahu gitu. Nggak kelihatan. Gimana menurut lu Mas, si WB? Adrian, si WB sama Dewa waktu itu kejar-kejaran, apa Dewa sempat leading ya? Enggak, WB all the way. WB all the way ya? Iya. Ya 3 itu sih, Rio, DC, Patrick sama Widi ya. Masih tumpuan banget di WB. Dan asingnya dua-duanya juga oke sih ya, si Mike sama satunya siapa? Demonta, oke. Yang belum gue lihat adalah selalu Mejoni tuh sharp shooter harusnya. Iya. Pringo itu menurut gue ya. Pringo itu starting, Patrick itu backupnya Pringo. Ini menurut gue nih. Tapi Pringo nggak tahu ya, ini season keduanya dia setelah comeback sih masih belum kelihatan. Patrick memang nge-backup jauh di Pringo, jadi akhirnya dicadangin kan. Akhirnya Patrick. Yang belum kelihatan lagi. Ragil. Mejo. Ragil. Iya, benar-benar Ragil. Sempat bagus di awal-awal itu. Sempat. Benar-benar. Iya, pas game terakhir ya. Iya. Apa belum ketemu sistem bermainnya ya dengan Dewa, dengan Coach Ebos belum. Ragil kan kalau menurut gue di PJ kayak last terakhir dia mau finishing ke Ragil gitu loh buat take shot. Ini Ragil kayak dribble dulu lah, ISO dulu baru nembak itu. Kok enggak? Kalau Ragil itu di Satya Wacana bisa gitu loh. Ragil Satya Wacana. Di WB kayaknya lu harus kayak ya mungkin gantinya Medoni, catch and shot gitu, spot shooter gitu loh. Kayak Lutfi ya. Udah harusnya seperti itu. Ragil belum kelihatan, Pringo belum kelihatan, sama Medoni sih di WB. Oke. Sip, guys, thank you. Satu tim lagi yang menurut gua ya
mau tidak mau harus kita bahas di seri 2 karena ya ini tim satu-satunya yang menurut gue paling menonjol, entah karena lawannya biasa aja. Yaitu Prawira Bandung, Karena yang lain kan kita nggak akan bahas Pelita Jaya sama Indonesia Patriots karena nggak main mereka. Ya. Banyak kan nggak mainnya. Si Prawira gimana, Drian? Seru ya, kayak kalau mereka kemarin main tuh kayak enjoy banget karena rumah sendiri mungkin deh salah satunya. Gue coba nanya ke Yuda, kok dia pede banget ngelepasin 3 point utamanya dari top, dari wing tapi yang masih di atas. Katanya ya salah satunya emang mulai udah agak apal sih Kak, katanya gitu. Tapi so far memang kelihatan dan diakuin juga oleh coach Dave-nya kalau ini penampilan terbaik mereka. Bahkan ya so far penampilan terbaik mereka dari scrimmage game mungkin, dan kelihatan di situ di game kedua waktu lawan Tangerang Hawks kelihatan kalau bagaimana squad ini sebenarnya bisa calon-calon tim-tim yang squadnya dalam ya. Ada Firdan, ada Sultan, kemudian ada Timo, di backup Pandu ada Brian. Ya jadi kalau gua rasa punya 2 tim yang sama kuatnya. Dan perlu diingat juga di game kemarin tuh Difta di rolling. Jadi nggak ada di squad juga. Jadi turun dengan squad yang mayoritas harusnya usianya belum 25 tahun ke bawah, mungkin Bram paling tua ya, mungkin Bram atau Pandu mungkin paling tua, dan cukup energik, cukup menarik, jadi kita layak ditunggu sih. Dan gue kemarin sempat coba nanya di kuarter kedua mereka nurunin Brian Dim, tapi main 5 out di luar semua 5-5-nya. Sayangnya di 4 possession jatuhnya 3 turnover sama 1 miss shot. Sayangnya di situ. Tapi mereka udah coba-coba tuh beberapa kali cara main yang berbeda-beda supaya bisa dibilang ngagetin musuh kali ya. Mas, terus gimana Mas? Dimas, Prawira gimana Mas? Ya, seperti yang gue omongin, ya squad paling lengkap. Mau ganti siapa aja harus ada backupnya, aman. Cuma memang yang paling kelihatan di seri 2 adalah Yuda sih. Yuda memang beda. Luar biasa nunjukin ya kalau dia tuh lulusan Indonesian Patriot nih nggak? Anjir kesannya hebat banget Patriot ya. Dia lulusan ITHB tuh. Lulusan ITHB ya. Setelah dari maksudnya kan ini kalau gue bilang ya bukan rookie, ini season keduanya kan. Kalau bisa dibilang sih seperti itu ya, kan. Tapi secara resmi ini season pertamanya dia, dan ya harusnya seperti itulah sih Yuda. Harusnya dari seri 1 udah seperti itu. Ya mungkin karena di kandang juga kita harus lihat di season selanjutnya. Tapi secara kekuatan sih luar biasa sih mereka sih. Di seri Bandung ini Abram juga, si siapa yang Reza yang gondrong. Reza juga secara defense juga luar biasa sih, gue bilang secara defense luar biasa, dan permainan cepat, atur tempo segala macam sudah dimiliki Prawira di season seri kedua ini. Tapi gue masih ada catatan tentang Prawira, khususnya pada saat lawan BPJ. Itu sampai kuarter 3 awal itu dia masih kelihatan struggle. Akhir kuarter 2 aja itu masih cuma beda 4 poin kalau nggak salah ya. Terus kemudian masih ngejar masih deket banget 30 sama ya? Benar. Iya. Menurut kalian kenapa Prawira di situ baru, tapi memang setelah itu dia ngegas gitu, agak ngegas. Ya, momentumnya di Yuda, kalau gue bilang itu tuh momentumnya di Yuda, dan itu kenapa gue sempat hampir nulis di IG story gue nih, kalau menang gue bilang Restu bintangnya. Kalau menang, kalau BPJ menang. Iya, karena Restu kayak senjata rahasia apa ini ya, nggak kayak lu nganggap Restu tuh nggak ada apa-apa, tapi dia secara kaget-kaget bisa tiba-tiba di bawah ring, under basket dengan gampang gitu loh. Nah, di situ sih Prawira kecolongan gitu loh, karena memikirkan mungkin ya si Hadid deh, mungkin siapa lagi ya, pemain-pemain kecil lah, mereka nggak mikir bahwasannya Restu bisa seperti itu. Ya. Sip. Thank you guys. Mudah-mudahan seri selanjutnya bisa berjalan lancar bubble-nya. Kita bisa langsung bahas lagi akhir seri 3 kayak apa, seri 4 bagaimana, sampai playoff final kita bisa ngomongin lagi kayak gini lagi. Ada tambahan lagi nggak, Adrian sama Dimas? Gue belum. Nothing but respect Adrian. Kenapa? Nothing but respect buat IBL.
Ya, respect banget buat IBL, keren bikin skemanya keren banget sebenarnya kemarin juga cara masuknya penonton diarahkan kemana kalau datang belum antigen sudah ada antigennya, kemudian masuknya lewat mana, keluar masuk penonton pun teratur dengan baik. Jadi sebenarnya secara untuk masyarakat, untuk publik sudah sangat bagus IBL-nya, tapi mungkin ya nggak tahu ya kalau urusan saat perpindahan dari seri Jakarta ke seri Bandung, entah pemainnya gimana juga, gua rasa bukan full wewenangnya IBL juga sih ya, kan sulit sekali ya kan ngomongnya, memang sedang tidak game, memang sedang season, tapi kan ya sulit dikontrol memang, tapi ya putusan yang bagus untuk harus di stop lebih dahulu, dan semoga seperti kata Kang Idan, bubble-nya berlangsung dengan baik dan ketemu tempatnya, soalnya tempatnya susah banget ya. 16 tim soalnya, 16 tim. Wah, nggak kebayang sih, dan harus 2 bulan di situ, susah banget. Mas, ada tambahan nggak, Mas? Ya, salut lah untuk IBL, semoga sehat selalu lah buat mereka semua agar bisa jalan lagi ya. Kalau yang terbaik kalau mau di stop itu yang terbaik ya nggak apa-apa juga, karena demi keselamatan juga kan. Ya. Sip. Thank you guys. Seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, mudah-mudahan kita nanti bisa lagi ngobrolin, ngulas setiap akhir seri. Oke, itu untuk edisi hal ini. Silakan teman-teman komentar, kalau ada komentar, mau berdebat atau apapun, silakan. Mas, bagian lu nih. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kecuali ada edisi spesial dari kita, bakal ada surprise nanti tuh tayangannya. Like juga video ini, share juga teman-teman kalian. Oke. Thank you semuanya, sampai jumpa.